Halo, salam Fanmo Harapan Mama TV. Berjumpa lagi. Kita akan mengulas mengenai pertandingan-pertandingan yang ada di Piala Dunia. Untuk gambaran yang kemarin, dari 4 prediksi ulasan saya, 2 salah dan 2 benar ya. Yang salah yang pertama jelas bukan hanya saya saja yang salah, banyak yang salah juga ya. Mengejutkan, Argentina kalah dengan Arab 2-1. Satu sisi saya memfavoritkan Argentina akan menang besar ya. Itu terbukti ada gol awal Messi dan 2 gol dianulir juga. Tapi apa daya, itulah sepak bola ya. Bahkan pemerintah Arab sampai meliburkan 1 hari dengan kemenangan kejutan Arab Saudi atas Argentina. Yang kedua ada laga Denmark ya lawan Tunisia. Itu saya memfavoritkan Denmark menang, tapi hasilnya seri. Saya kira bukan Tunisianya yang bagus ya, tapi Denmarknya yang lagi di bawah performa penampilannya, karena saya lihat terlambat memasukkan Damsgaard ya. Damsgaard baru masuk menggantikan Delaney, itu baru saya lihat Denmark ada serangan-serangan yang bagus. Dan laga ketiga persis saya memprediksi seri, berakhir seri Polandia dan Meksiko. Dan di laga terakhir Prancis, saya mengulas akan menang lebih dari 1 gol, terbukti Prancis pesta gol menang 4-1 atas Australia. Lalu untuk hari ini ada 4 pertandingan, tapi untuk ini saya lagi live untuk laga Maroko versus Kroasia, masih 0-0 hingga menit 75. Saya akan bahas 3 pertandingan yang nanti malam juga akan tampil. Pertama itu ada laga Jerman versus Jepang ya. Bentar dulu. Ada laga Jerman versus Jepang. Kita ketahui Jerman era baru ya, dilatih oleh Hansi Flick. Sedangkan Jepang juga tidak bisa dianggap remeh ya. Ada pemain-pemain yang banyak bermain di luar negeri. Ada Kamada yang bermain di Liga Jerman bersama Frankfurt. Ada Takefusa Kubo yang main di Sociedad. Ada juga Tomiyasu yang lagi bagus-bagusnya di Arsenal ya. Ada juga Maya Yoshida. Saya kira banyak pemain Jepang yang bermain di luar negeri. Mungkin dari starting 11-nya kurang lebih ada 6 pemain yang bermain di Eropa. Sedangkan kita ketahui Jerman era baru, Hansi Flick, pelatih yang membawa Munchen menjadi juara, akan menakodai Jerman, dan itu sudah terbukti ya. 16 pertandingan Jerman baru kalah 1 kali. Itu pun dengan Hungaria. Selanjutnya Jerman dan Jepang sudah 2 kali bertemu ya. 1 kali dimenangkan Jerman, 1 kali seri, tapi sudah lama sekali. Terakhir bertemu di tahun 2006, seri itu 0-0. Ada persepsi yang saya lihat di media sosial bagaimana menyamakan Jepang dengan Korea Selatan ya, yang pernah mengalahkan Jerman di 2008, 4 tahun lalu. Shin Tae-yong pada saat itu melatih Korea, bahkan sampai sekarang masih dibicarakan ya. Saya lihat itu menurut pandangan saya tidak akan terjadi seperti itu ya, karena memang satu momennya berbeda. Pada saat Jerman kalah dengan Korea itu pertandingan di laga terakhir ya, Jerman butuh menang karena Swedia sudah unggul. Sedangkan Korea sudah pasti tidak lolos, sehingga dia mainnya nothing tulus. Terbukti gol-gol Korea itu kan di menit terakhir ya, Son Heung-min. Saya masih ingat sekali pada saat itu. Ini adalah laga pertama, saya yakin Jerman pasti akan bermain lebih waspada dan juga bisa mengatur tempo ya. Yang membuat saya lebih mengunggulkan Jerman adalah Jerman ini selain pelatihnya bagus ya, Hansi Flick yang membawa Munchen jadi juara, fondasinya itu Bayern Munchen ya. Kipernya Neuer, ada Bayern Munchen ya. Lalu di tengahnya ada Joshua Kimmich ya dengan Jamal Musiala. Di depannya ada Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller ya. Saya kira itu yang membuat Jerman bagus ya. Diasuh oleh Hansi Flick yang juga mantan nakoda Munchen. Pondasinya juga Munchen. Munchen kita ketahui salah satu tim terbaik di Eropa, bahkan di dunia. Dan sekarang lagi bagus-bagusnya ya, di Liga memimpin, di Champion pun berada di grup neraka bersama Barcelona dan Inter, lolos tanpa kalah ya, sempurna Bayern Munchen. Makanya saya meyakini Jerman akan bisa memenangkan di laga awal ini melawan Jepang ya. Walaupun di 2018 Jepang sempat melakukan sedikit kejutan ya, melawan Belgia sempat unggul 2-0, walaupun akhirnya dibalas menjadi 3-2 lewat gol
Fellaini pada saat itu ya. Akhirnya berbalik, Jepang kalah dengan Belgia 3-2 padahal sudah sempat unggul pada saat itu Jepang. Itu saja, saya memfavoritkan Jerman akan menang atas Jepang di laga ini. Mungkin dengan skor ketat ya, tapi masih lebih condong Jerman akan menang ya. Kemungkinan seperti Jerman kalah dengan Korea itu di tahun 2018, menurut saya secara matematis kurang mungkin terjadi ya. Walaupun namanya setiap kemungkinan bisa saja ya. Laga kedua, Spanyol versus Costa Rica. Ini juga Spanyol generasi baru. Costa Rica dulu kita awali ya. Dia pernah grup neraka juga, Costa Rica 2014 bersama Uruguay, Inggris, Italia, tapi mengejutkan Costa Rica pada saat itu jadi juara grup. Bahkan melaju sampai perempat final, kalah adu penalti dengan Belanda pada saat itu di 2014. Sekarang kembali Costa Rica bergrup sama Jerman, Spanyol, dan Jepang ya. Masuk grup maut salah satunya, karena yang diunggulkan di sini kan Spanyol dan Jerman. Tapi Spanyol saya lihat dengan diasuh oleh Luis Enrique ini sudah sangat padu ya. Bahkan Luis Enrique ini tipe pelatih yang jarang mengutak-ngatik atau merotasi pemain. Itu saja pemainnya. Dan walaupun penuh kontroversi ya, banyak beberapa pemain yang seharusnya masuk, De Gea misalnya, Sergio Ramos misalnya, itu tidak dibawa ya. Karena mungkin Enrique sudah merasa dengan skuad ini yang baru ini, yang sudah hilang dari bayang-bayang Xavi, Iniesta, sekarang sudah ada Pedri dan Gavi, sudah cukup kuat ya dibandingkan dengan Spanyol yang hancur-hancuran di Piala Dunia 2014 dan 2018. Itu sudah dibuktikan ya. Di Piala Eropa juga Spanyol cukup konsisten, di Nation League juga maju sekarang sampai ke semifinal Spanyol. Yang unik Costa Rica ya, masih mengandalkan nama-nama lawas pada saat 2014 dia berhasil lolos ke perempat final ya. Masih ada Brian Ruiz, masih ada Keylor Navas, masih ada Joey Campbell ya. Jelas sudah berumur, tidak seperti pada saat di 2014 masuk di usia emasnya ya. Makanya kalau jika kita melihat Costa Rica ini 5 pertandingan memang si Costa Rica ini 4 kali menang, 1 kali seri, tapi lawannya itu kan jelas di bawah Spanyol ya. Costa Rica lawan Uzbekistan pernah ya. Lawannya adalah tim-tim dari Asia. Kalau dibandingkan dengan Spanyol kan beda kualitasnya. Costa Rica pun lolos kan dari zona playoff ya. Makanya walaupun dia bagus, tapi yang dilawan sekarang ini adalah Spanyol yang juga secara pertandingan cukup konsisten ya. Spanyol 5 pertandingan terakhir hanya kalah 1 kali. Ya, 3 kali menang, 2 kali seri. 3 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah ya Spanyol. Dan pertemuan terakhir Spanyol dan Costa Rica di tahun 2017 itu Spanyol berhasil menghancurkan Costa Rica 5-0 ya. Kemungkinan itu terjadi di laga ini, di laga malam ini cukup besar ya menurut saya, karena Spanyol datang dengan era baru, pemain-pemain baru yang tidak lagi digunakan. Hanya Sergio Busquets yang saya lihat masih dipertahankan, tapi itu pun dia akan bergantian dengan Rodri ya, pemain Manchester City. Sisanya semua pemain-pemain baru dari Spanyol, bukan alumnus 2014 lagi ya. Saya lihat Spanyol bisa menang telak dengan Costa Rica di laga kali ini. Ya, jika Morata on fire bisa memanfaatkan peluang, saya yakin, karena saya lihat Spanyol bisa meng-create peluang ya. Sekarang tinggal bagaimana Morata yang memang permainannya masih naik turun ya. Kalau Morata bisa memanfaatkan peluang bersama Ferran Torres, kemungkinan Spanyol akan pesta gol di laga ini cukup besar ya. Itu, dan laga yang terakhir ada Belgia versus Kanada. Jelas secara kualitas Belgia unggul atas Kanada ya. Belgia ada Kevin De Bruyne, ada Eden Hazard, ada juga Courtois, masih ada Lukaku walaupun diragukan, ada Michy Batshuayi ya. Sedangkan Kanada yang dikenal mungkin di telinga publik itu hanya Alphonso Davies ya, pemain Bayern Munchen. Kanada pun juga lolos sebagai juara grup ya di zona Amerika Tengah, berunggul atas Meksiko dan Amerika Serikat.
Tapi setelah menjadi juara grup di kualifikasi itu 5 pertandingan terakhir Kanada itu menurun sekali penampilannya ya. Bahkan dia kalah 2 kali, seri 1 kali dan menang cuma 2 kali Kanada. Yang paling memprihatinkan dari 9 pertandingan itu Kanada cuma berhasil menang 4 kali ya. Di saat musuh-musuhnya itu tidak sekuat Belgia. Belgia memang di Nation League menurun, tapi saya yakin di Piala Dunia Belgia adalah salah satu kuda hitam yang patut diperhitungkan. Lalu jika kita lihat Belgia ya, ini partai yang menurut saya akan potensi akan terjadi banyak gol. Kenapa? Belgia dari 13 pertandingan hanya 2 kali clean sheet. Berarti sering dibobol oleh lawan-lawannya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Belgia bisa juga cetak banyak gol. Mengingat di sana ada Kevin De Bruyne, ada Eden Hazard, di sana juga strikernya Michy Batshuayi, belum lagi Trossard ya yang lagi bagus di Brighton. Makanya saya melihat Belgia ada potensi menang dengan Kanada, tapi juga ada potensi dia kebobolan ya. Makanya tapi saya masih meyakini Belgia akan menang dengan Kanada bahkan dengan lebih dari selisih 1 gol. Tapi akan terjadi banyak gol di pertandingan ini mengingat Belgia secara statistik 13 pertandingan cuma 2 kali clean sheet. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Fanmo Harapan Mama TV. Salam olahraga.